Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Minimalisme digital, memilih hidup yang lebih fokus di dunia yang riuh, dunia yang ramai. Kelihatannya buku ini sudah diterjemahkan, jadi teman-teman boleh baca terjemahannya kalau mau. Semoga tidak hanya puas dengan pembacaan saya ya, teman-teman boleh membaca sendiri buku ini. Kemudian boleh juga dikritisi, banyak juga yang mengkritisi buku ini karena buku ini agak radikal. Radikal dalam arti agak ekstrim, mengajak kita untuk menjauh dari dunia digital, dunia medsos. Tapi siapa tahu ada manfaatnya buat kita ya. Nanti kita cermati, kalau cocok ya ayo kita ambil. Kalau memang kurang sesuai ya ditinggalkan saja. Saya bahas malam hari ini karena memang nanti di antara strategi beliau itu puasa medsos itu 30 hari. Jadi mumpung bulan Ramadan ini saya bahas dulu, kalian bisa memulainya nanti awal Ramadan. Sopo ngerti kuat. Ya, meskipun saya tidak yakin. Asli saya tidak yakin, tapi siapa tahu pada saatnya kalau kalian sudah sangat terganggu oleh dunia media sosial ini, tips dari Cal Newport ini bisa jadi alternatif kita. Oke, baik. Bismillah, ini mulainya agak lambat, jadi kita langsung saja ya ke materi. Saya awali dari digital minimalism. Dulu kita pernah membahas minimalisme itu sebagai gaya hidup. Nah, sekarang dimensi berbeda dari minimalisme. Gaya hidup minimalis di dunia digital. Itulah yang disebut digital minimalism. Beliau sendiri mendefinisikan digital minimalism itu sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana kita memfokuskan waktu online pada sejumlah kecil aktivitas yang terpilih dan dioptimalkan secara cermat yang sangat mendukung hal-hal yang kita anggap bernilai, dan kemudian dengan senang hati melewatkan hal-hal yang lainnya. Ini beberapa keywordnya, ayo kita perhatikan ya. Yang pertama, ketika kita masuk ke dunia digital, mari kita pastikan apa yang mau kita lakukan, dan kita pastikan yang kita lakukan itu berguna dan bernilai. Kalau tidak, skip saja, tidak apa-apa. Nah, ini sederhananya itu. Minimalis berarti ambil yang pokok-pokok, yang paling penting saja. Itu seperti dulu gaya hidup minimalis. Jangan diribetkan dengan hal-hal yang tidak terlalu manfaat atau kurang bernilai. Mari kita pastikan aktivitas kita di dunia digital itu penting. Ini filosofinya itu persis seperti minimalisme dulu yang menyuruh kita untuk mengurangi banyak hal dalam hidup yang tidak ada gunanya. Apakah itu kepemilikan, apakah itu kegiatan, apakah itu aktivitas, mari kita pastikan itu bernilai dan berguna. Teknologi juga begitu, kita gunakan untuk hal-hal yang memang kita anggap bernilai. Itulah filosofi digital minimalisme. Jadi kalau begitu pegang HP, teman-teman mau buka apa? Tanya dulu, ini saya mau nyari apa? Tentang apa? Penting apa enggak sih ini? Jadi ditanyakan dulu sebelum. Kalau teman-teman kan biasanya nyekrol dulu.
Penting tidak penting kemudian. Ketemunya, wah ini penting ini. Ketemunya yuk di antara scrollan itu. Jadi sejak awal memang tidak punya tujuan, tidak punya maksud ketika kita buka gadget. Nah sekarang mari kita latih diri kita, setiap kali buka gadget sudah tahu ini mau apa, tujuannya kemana. Nah kita kadang-kadang iseng saja sih. Ya mungkin karena sudah jadi habit. Ini banyak mengganggu kita. Terus beliau melanjutkan begini. Digital minimalism secara definitif tidak menolak inovasi di era internet, tetapi menolak cara banyak orang saat ini menggunakan perangkat tersebut. Jadi menolak cara kita selama ini menggunakan perangkat teknologi kita. Teknologi memang tidak bisa ditolak, zamannya memang begini hari ini. Tapi cara kita yang perlu dikritisi. Ini malam hari ini saya senang karena saya tidak perlu mengilustrasikan macam-macam. Contohnya teman-teman sendiri sudah ngalami. Jadi saya tidak perlu memberi ilustrasi seperti apa. Yang kalian lakukan selama ini itu loh. Bagi Cal Newport itu satu perilaku adiksi, istilah beliau ya, kecanduan yang menurut beliau kurang pada tempatnya. Itu yang beliau sesalkan sebenarnya. Harusnya hadirnya teknologi informasi banyak mengupgrade kualitas hidup kita. Tapi ternyata ya lebih luar biasa teknologinya daripada kualitas manusianya. Ini yang diprihatinkan beliau. Yang ketiga, beliau bilang terus begini. Para penganut faham minimalis tidak keberatan kehilangan hal-hal kecil. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah meremehkan hal-hal besar yang sudah mereka yakini dapat membuat hidup jadi lebih baik. Misalnya, ketinggalan info terbaru dari TikTok, video terbaru dari pokoknya kalian kan ada di medsosmu itu. Itu bagi kelompok minimalis digital tidak apa-apa kalau itu tidak penting. Tapi kehilangan kedekatan dengan tetangga misalnya, kehilangan keakraban dengan teman, ini hal besar. Jadi kehilangan, kalau hari ini kan kita dengan medsos kadang lebih mudah pecah-pecah, lebih mudah terfragmentasi. Itu hal besar. Tidak apa-apa cuma kehilangan breaking news, tidak apa-apa cuma kehilangan apa. Tapi begitu kehilangan kemanusiaan kita, itu masalah. Kita sering jadi tidak manusiawi, tapi tidak sadar. Kita anggap itu normal saja. Maka para minimalis digital tidak apa-apa kehilangan hal-hal kecil yang tidak penting, tapi kehilangan hal-hal besar yang esensial, masalah bagi masa depan manusia. Jangan sampai yang semula tujuannya mendukung peradaban manusia justru jadi variabel yang menghancurkan manusia. Jadi bukan kok teknologinya dihentikan, tapi cara kita menggunakan teknologi. Baik, oke ya. Sekarang kita lihat. Ini kan semua pegang gadget ya. Teman-teman ketika ngaji sambil membawa gadget, itu kira-kira tujuanmu apa? Moto saya, apa mendokumentasikan kajian, apa Pak? Ya sambil ngerekam Pak, saya kan mudah lupa. Atau sambil, coba kalian cek dirimu. Ketika membawa gadget ke kajian, tujuannya apa? Ketika membawa gadget ke kampus, tujuanmu apa? Apa ada di sini yang bawa gadget ke kamar mandi? Ada ya? Itu tujuanmu apa? Ayo, kamu nyimpen apa di gadgetmu? Kok dibawa ke kamar mandi? Kayak kita tidak pernah bertanya begitu.
Padahal kalau dikritik, kalian hidupmu itu tanpa tujuan, kamu kan marah. Ya enggak lah Pak, saya hidup itu ada misi, ada visi. Loh, tapi hal kecil yang kalian lakukan saja enggak jelas tujuannya apa. Mendukung visi dan misimu juga enggak jelas. Oke ya, ini filosofi dasarnya.